Tombak panjang menusuk wanita itu. Monster bergegas membelanya. Hanya melihat staf Merlin turun dengan gelombang ombak, monster yang ketakutan berlarian. Tapi senjata itu tidak membunuhnya. Pedang ini terbuat dari para dewa. Selain itu, ia memiliki kemampuan untuk membunuh setan. Kemudian wanita lainnya dipenggal tetapi masih hidup. Darah seolah-olah dikendalikan dan menempel di pohon ek. Raja Arthur menyegel kepala dan anggota tubuh penyihir itu di dalam kotak. Kemudian memerintahkan 6 ksatria untuk mengambil bagiannya. 1000 tahun kemudian, orang telah melupakan itu. Tetapi kekuatan kejahatan meningkat dari hari ke hari. Pemburu penyihir Nenek Yaga telah menghidupkan kembali Ratu Darah. Memerintahkan monster untuk datang ke gereja untuk memulai pembantaian. Hanya menyisakan 1 orang yang selamat. Kamu tahu apa yang aku cari, kan? Di mana itu? Gadis itu hanya bisa membawa monster itu ke ruang bawah tanah. Kotak ini adalah benda yang menyegel tubuh Ratu Darah 1500 tahun yang lalu. Selamat datang kembali, Ratu. Mengandalkan trik tanpa ampun, monster itu mengumpulkan bagian tubuh penyihir yang tersisa. Sekarang tinggal 1 lengan kiri yang sulit didapat. Karena itu dikurung di British Osiris. Masyarakat ini telah berkembang dari zaman dahulu hingga sekarang, mengkhususkan diri dalam menangani kasus misterius yang aneh. Tengkorak ini adalah apa yang telah mereka capai. Mereka yang memiliki mata tajam dapat melihat mengapa Hellboy ada di sini. Karena kemarin Profesor Bloom mengirimmu ke sini untuk membantu menangkap raksasa itu. Tapi kemanapun Hellboy pergi, selalu ada bahaya. Monster babi hutan tengah malam membunuh semua orang. Di grup ini ada seorang gadis dengan kemampuan psikis. Mulutnya melepaskan roh monster. Dia mengatakan Ratu Darah telah bangkit. Tiba-tiba rasanya dunia yang sangat kejam datang. Di arah kekuatan itu, Hellboy menemukan bahwa itu adalah monster babi hutan. Itu mendapatkan lengan kiri Blood Queen. Pada saat ini, kekuatan yang menakutkan muncul. Ratu Darah mengambil inisiatif untuk mendekati Hellboy. Dia berharap keduanya bisa bersatu. Melihat hal tersebut, siapa yang bisa menolak? Orang tersebut adalah Mila Jovovich. Hellboy secara bertahap disihir. Momen penting rekan satu timnya segera berhenti. Tapi sesuatu yang mengerikan terjadi. Ratu Darah telah menemukan semua bagian tubuh. Jika memungkinkan untuk segera memulihkan kekuatan penuh dengan darah ini. Dan darah itu tergeletak di pohon ek di Pendle Mountain. Hellboy sedang dalam perjalanan ke sana, tapi Blood Queen sudah tiba. Dia membuat sayatan kecil di batang pohon ek, perlahan mendekati sayatan dengan tangannya dan membaca mantra. Tiba-tiba menyedot semua darah dari batang pohon ke dalam tubuhnya. Setelah ritual berakhir, Blood Queen akhirnya mendapatkan kembali kekuatannya. Aku dibangkitkan. Monster di sini merasakan kekuatan dan menyerbu. Mereka memberi selamat kepada Blood Queen karena telah kembali. Bahkan mereka yang mengkhianatinya kembali. Mereka mempersembahkan mahkota. Tapi Ratu Darah telah disegel selama lebih dari 1500 tahun. Jangan memaafkan pengkhianatmu. Pesona mengubah kedua gadis di belakang menjadi zombie. Ketika Ratu Darah menerima mahkota ini, tembakan ke kepala. Monster di sini baru saja melihat Hellboy berlari ketakutan. Aku benar-benar tidak percaya monster ini. Tapi Blood Queen telah mendapatkan kembali kekuatannya. Dia perlahan memakai mahkotanya dan menjatuhkan Hellboy. Kemudian gunakan kekuatan untuk membuka gerbang. Sebelum dia pergi, dia masih mencoba memikat Hellboy kembali menjadi rajanya dan memerintah dunia bersama. Hellboy mengatakan tanda zodiak kami tidak cocok. Ini tidak mungkin, kamu tahu yang terbaik. Karena aku seorang Capricorn, jika kamu menginjakku, kamu akan mati. Saat ini, timnya juga tiba. Dia mematahkan cabang kecil dari rhododendron dan membuangnya. Itu langsung masuk ke leher gadis psikis itu. Lalu masuk ke portal luar angkasa. Jenis sihir ini sulit untuk ditangani. Hellboy tahu, seorang pesulap dari abad terakhir bisa membantunya. Tempat itu adalah sebuah pulau di ujung dunia. Ada jalan setapak menuju pulau itu. Orang-orang terus menemukan jembatan batu di tengahnya. Pergi ke ujung jembatan, Anda akan melihat sebuah gua. Penyihir itu berbaring di dalamnya. Hellboy membuka tutup peti mati, dan Merlin yang sudah mati tiba-tiba hidup kembali. Dia melihat melalui luka di leher gadis itu. Dia mengetahui bahwa Ratu Darah telah hidup kembali. Dia menggunakan sihir untuk menarik dahan itu keluar. Tapi kemudian Merlin memukul anak laki-laki di sebelah dan gadis itu pingsan. Karena rahasia setelah itu hanya kalian berdua yang tahu. Penyihir Merlin memimpin Hellboy melalui sejarah keluarga. Ternyata ibunya adalah keturunan Raja Arthur. Pada suatu kesempatan dia diculik oleh Raja Iblis Neraka, dan melahirkan seorang anak laki-laki.
Dan anak ini adalah Hellboy. Dia juga anak dari Raja Iblis Neraka, keturunan dari Raja Arthur. Penyihir Merlin memanggil pedang Raja Arthur. Ini juga satu-satunya kesempatan untuk mengalahkan Blood Queen. Tapi saat Hellboy menyentuh pedangnya, saya melihat masa depan di mana saya akan menjadi Raja Iblis, mengendarai naga untuk melihat dunia yang sedang Anda hancurkan. Hellboy yang terbangun melepaskan pedangnya. Merlin sudah menggunakan kekuatannya sekarang. Pedang itu juga menghilang ke dalam danau. Pada saat yang sama, monster Ratu Darah muncul dengan terang-terangan di jalan. Mereka menyebarkan penyakit di mana-mana. Untuk mengendalikan Hellboy, dia pergi ke departemen penelitian untuk menangkap ayah angkat Hellboy. Deru setan bergema di seluruh kota London. Mereka adalah pembawa pesan kematian dalam mitologi Maya. Sekarang sepasang iblis muncul dari dunia bawah. Yang terkuat adalah iblis tubuh setinggi lebih dari 100 meter. Penghancur tingkat bencana, penguasa neraka. Dibandingkan dengan aslinya, ini dirancang dengan sangat mengesankan dan ajaib. Nama kedua adalah Centurion yang merupakan pemimpin paling jelek di Legion. Itu terdiri dari anggota tubuh manusia, sangat pandai menyerang dengan api. Dan yang ketiga adalah perusak, yang mengkhususkan diri dalam memotong dan menebas dengan tulang lengan kanannya. Sisanya adalah beberapa setan tingkat rendah. Meskipun mereka tidak sepopuler orang-orang top barusan, mereka tidak kalah dalam hal kekejaman. Asal-usul bencana ini, semua karena Blood Queen membuka gerbang neraka. Satu-satunya orang yang bisa menghentikan bencana ini, itu adalah keturunan dari Raja Iblis Neraka Hellboy. Setelah mendapatkan pedang, kekuatan Hellboy dipatahkan. Bahkan dua tanduk di kepalanya berangsur-angsur bertambah panjang, terlihat sangat megah. Bahkan Ratu Darah harus berlutut. Sebelum kekuatan ini membuat Hellboy kehilangan kewarasannya. Saat dia mengambil tangan Blood Queen, gadis peramal itu mengambil kesempatan untuk memanggil jiwa ayah Hellboy. Menggunakan emosi manusia untuk mengubah iblis di Hellboy. Setelah dia sadar kembali, segera potong kepala Blood Queen. Hellboy meraung marah, lalu menghujamkan pedangnya ke tanah. Saat ini, iblis dikendalikan satu persatu, dan semuanya diseret ke neraka. Hellboy juga mematahkan dua tanduk di kepalanya. Sebelum gerbang neraka ditutup, dia melemparkan kepala Blood Queen ke bawah.